10 Agus tetap tinggal di apartemen, tidak bisa pulang ke Aceh dulu. Tetap menuntut, sudah mengerucut ke Denny Sumargo dan Giri. Yang jelas yayasan kacau di tangan Giri, kacau. Tidak mengerti tentang undang-undang yayasan dan tidak berpengalaman di yayasan, sehingga keuangan maupun laporan siap-siap akan kena masalah besar. Lawan mereka bukan hanya Farhad Abbas atau Agus, tapi mereka akan melawan mantan ketua yayasan. Kemudian mantan ketua yayasan memiliki data bahwa kejahatan yang dilakukan tetap merugikan Agus dan merugikan yayasan. Abang ini yang sempat di-spill sama Abang juga yang terkait inisial RGL itu Bang, yang menjadi tersangka atas kasus Novi juga, itu mungkin seperti apa Bang? Ya, PB RGL. RGL itu dia menuduh ketua yayasan itu narkoboy. Saya katakan, kalau ketua yayasan, mantan ketua yayasan tidak bisa mempidana memenjarakan RGL, maka seumur hidup ketua yayasan itu adalah narkoboy. Karena narkoboy punya bukti dan mau taruhan 5 miliar. Nah, alhamdulillah tentunya ketua yayasan akan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Jalan satu-satunya adalah adili media hijaukan si RGL. Nah, dengan begitu rakyat tahu bahwa RGL ini gila atau gelo, fitnah atau bohong. Nah, jadi kami yakin 1000% akan naik ke penyidikan dan RGL dalam waktu dekat akan dipanggil sebagai tersangka, langsung ditahan. Ya, nanti akan ketemu RGL, mungkin juga ketemu dengan Nikita Mirzani, gitu. Abang ini kan bisa dibilang kan satu persatu kasus ini bisa dibilang terungkap nih dengan Novi juga udah mulai speak up untuk melaporkan Pengacara yang paling konsisten dan tidak pernah mundur dan tetap tegak lurus membela Agus adalah Farhad Abbas, membela kaum lemah. Dan selama ini masyarakat menyerang kita kan, dianggap kita kayak pahlawan kesiangan kan, tapi udah mulai kelihatan kan bahwa akan berjatuhan orang-orang munafik, akan berjatuhan orang-orang yang drama. Jadi kita tidak perlu mengotori pedang untuk melawan pedang lawan, biarkan lawan berperang dengan pedang sendiri. Gitu. Tapi RGL itu fix TSK Bang? Oh iya, RGL itu akan tersangka A1. Oh sudah ya? Perlu saya mewakili pihak-pihak tertentu. RGL, RGL, kamu itu orang yang sifatnya destruktif, penghancur, perusak. Lu mau kemana-mana minta maaf nggak akan ada yang terima lu. Lu telepon sana, lu telepon jenderal, lu telepon ini, lu telepon pengacara ini, kemudian lu telepon, lu bikin surat ke Dukcapil. Semua rekam jejak yang kita miliki, yang orang miliki itu, lu memang mau hajar orang. Jadi nggak ada gunanya. Bahwa kalau Farhad Abbas jelas anaknya siapa, saudaranya siapa, apa kasusnya, selama ini ngapain orang, merugikan orang atau enggak, membela orang, kelihatan. Kalau lu tuh adalah orang yang tiba-tiba ikut Farhad Abbas, tiba-tiba nongol gitu, wawancara memfitnah orang juga di rumah gue gitu. Nah, tiba-tiba orang udah tahu, jadi lu nggak akan dimaafin. Makanya jangan kampungan gitu. Jadi orang kampung boleh, tapi kampungan nggak boleh. Karena kampungan ini identik dengan otak dan kesopanan, etika. Jadi kalau lu orang kampung berotak dan itu lu terhormat. Tapi kalau lu merasa tinggal di kota, merasa punya rumah 1 hektar, harganya 1 triliun, tiba-tiba gaya ngomong lo kayak gitu, memfitnah orang, ya lu kampung. Ya kan? Orang kampung oke, tapi kalau kampungan no. Ya.
Oke. Bang, mungkin nantinya kedepannya abang akan mengajak Novi juga nggak sih nih untuk kerjasama untuk melaporkan orang-orang yang bisa dibilang tuh merugikan Agus dan juga merugikan Novi juga dari segi sebagai Kita lihat. pengurusan yayasan. Kita pilih. Kalau Nopi ambil uang, Nopi lawan kita. Tapi kalau Nopi nggak keluar uang, mereka habiskan, Nopi kawan kita. Itu aja simpel. Jadi ada peluang bersinergi dengan Novi. Ya, bersetara. Bersinergi. Saya kira bersetara, bersinergi harus dipikir-pikir. Kalau bersetara sih oke. Oh iya. Oke, tapi untuk sejauh ini mungkin sudah ada omongan nggak sih Bang? Apalagi kan bisa bilang kan ini kan Novi kan Rahasia mulai dong. terpojokkan ya Rahasia Bang dong. ya Kalau dengan dulu beberapa banyak orang. mereka bekerjasama untuk berbuat kejahatan, nggak salah dong. Kalau bekerjasama untuk berbuat kebaikan melawan kemungkaran dong. Iya dong. Pokoknya kalau ibarat main catur ini, kita biar lambat yang penting selamat. Buat apa cepat hancur, mending pelan tapi menggigit. Tapi udah ada komunikasi dengan Novi, Bang? Ya, karena komunikasi alam luar dan keadilan tuh udah ada lah, ya kan? Betul nggak? Nggak perlu halo-halo. Dia nggak nyerang gue ya udah bagus kan. Bukan nggak nyerang dia. Sekarang kan kalian tahu kan siapa yang merasa terserang dan siapa yang pantas dan patut untuk diserang. Karena sesukses-suksesnya orang yang curang lebih sukses Agus yang dihabiskan uang. Oke Bang, izin mungkin terkait dengan Densu nih, perseteruan Abang dengan Densu. Gimana nih Bang? Apalagi tanggal 24 kabarnya juga Bang memenuhi panggilan juga Bang, benar Bang? 24 saya akan dipanggil Oke. untuk laporan saya terhadap ujaran kebencian Sarah oleh Denny Sumargo. Saya minta karena laporan dia dulu selesai, saya minta laporan saya dulu diselesaikan dulu baru laporan Densu. Dan saya ini berkomunikasi menjawab atau beracara itu berdasarkan surat kuasa. Saya adalah pengacara Agus. Nggak boleh main lapor-lapor polisi sembarang. Kemudian silakan dulu ke Dewan Peradilan apakah itu udah memenuhi syarat untuk saya dijadiin terlapor dan apa itu definisi unsur hajar dan kalimat yang sudah kita klarifikasi di sini. Kirain udah di Kemudian kirain nggak ada pencabutan. Udah di Gue udah nyambut pertama kali, ya, tapi dia proses ngejek-ngejek saya, tidak bisa dicabut laporannya, jadi tetap lanjut. Saya pengen lihat Denny Sumargo di sidang. Saya pengen lihat Denny Sumargo sehebat apa sih bercanda-bercandain gue, ya. Saya pengen lihat. Boleh lu habisin uangnya Agus, lu bercanda-bercanda, lu merasa lu pahlawan, tapi mah gue nggak bisa. terlepas udah di Gue udah nggak mau mikirin dia lagi, gue nggak mau lagi. Ya. Pokoknya silahkan berhadapan dengan hukum. Gue udah blok teleponnya, gue nggak mau komunikasi, nggak ada lagi istilah ketemu. Apapun yang terjadi kita lawan. Tapi dia sudah, maksudnya dari pihak Bang DS sendiri sudah memenuhi panggilan penyidik juga nggak sih nih atas laporan Abang? Ya belum tahu, tapi kan selama ini dia mangkir dong panggilan di Perdata, dia nggak pernah datang. Coba dia datang, kan beda kan nggak mau datang. Ternyata dia kerjasama sama Pablo, dia yang gugat kita, dia yang cabut, buang-buang waktu kita, tapi menghabiskan uang Agus. Oke? Berarti tetap terus akan memperkarakan kasus, maksudnya tetap Iya, maju ya Bang dengan tetap maju. Kalau enggak sampai gue oke, sampai dia KO.